wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hudatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min khazain rahmataka ya zal jalali wal ikram. Bapak Ibu jemaah salat subuh di Masjid Nur Salimah yang dirahmati Allah, yang kami hormati para ketua Ta'mirul Masjid yang hadir pada subuh ini, yang kami hormati Ketua Masjid Nur Salimah beserta pengurusnya dan jemaah, yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Prabu Muli, Sekretaris Dewan Masjid Kota Prabu Muli, Dewan Mutasyar. Yang hadir pada hari ini adalah guru kita, ustaz kita, Bapak Haji Najamuddin Said SAG, yang selalu membersamai kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan kepada guru kita ini. Ketua IKADI yang kami hormati, alhamdulillah, dengan selalu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada subuh ini kita bersama kembali dapat melaksanakan kegiatan safari subuh yang merupakan program dari Dewan Masjid Indonesia Kota Prabu Muli. Walaupun tadi sudah disebutkan, dijelaskan oleh ustaz kita Bapak Haji Ismail Hasan, ada penurunan jemaah. Tidak apa-apa Pak, nurun Pak. Ya, yang susah nih kalau udah katik lagi jemaah. Berarti dunia sudah kiamat. Ya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, izinkanlah saya untuk ya sama-sama kita saling mengingatkan, kita sama-sama saling belajar. Kalau jemaah Masjid Nur Salimah ini saya yakin ya semuanya sudah cerdas-cerdas, karena kegiatan taklim itu satu pekan 3 kali dilaksanakan. Ya, ustaznya ustaz beken-beken pula. Beda yang di depan ini, ya. Saya minta maaf, sudah 4 kali dijadwalkan, ya, 4 kali benar. Ya karena ada halangan, tidak bisa melaksanakan tugas.
Karena di pengurus harian Dewan Masjid Indonesia Kota Prabu Mulai itu, Bapak Ibu, ya, karena ustaznya itu tidak dijadwalkan, jadi bercari-carian dulu. Rembuk dulu siapa? Uji kita si Anu. Ya sepakat. Ketika dihubungi, tidak bisa. Coba si Anu, tidak baca. Akhirnya balik ke pengurus harian juga. Pada subuh ini, kita bersama sedikit akan mengkaji tentang sholat. Walaupun kita semua sudah melaksanakan ibadah sholat itu bahkan sebelum balik, kita sudah mendirikan sholat. Jadi tolong nanti diingatkan kalau kepanjangan. Ya, rencana saya cuma 10 menit karena duduk di sini agak panjang dikit. Kalau tegak situ paling 10 menit. Ya, jadi assalamualaikum pendahuluan, terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah rahimakumullah, ada salah satu ibadah yang dimana ibadah tersebut merupakan bagian yang sangat penting di dalam ajaran Islam. Yakni ibadah sholat. Ibadah sholat itu merupakan salah satu ibadah yang kita mendekatkan diri paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna sholat artinya secara bahasa dari kata sholah yang arti doa, berarti permohonan. Jadi hadirin jemaah rahimakumullah, bahwa kita mendirikan sholat itu di mana di dalamnya ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kita minta dengan Allah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada doa yang sangat penting di dalam kita mendirikan sholat. Nah, di mana minimal doa itu kita baca dalam satu hari satu malam 17 kali. Doa yang mana? Yaitu doa ketika kita duduk antara dua sujud. Ya. Maka judul tausiah pada subuh ini adalah dahsyatnya doa duduk antara dua sujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita minta dengan Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya doamu itu akan aku kabulkan. Hadirin jemaah rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berdoa, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, yang akan kita kaji pada subuh ini adalah doa duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud itu adalah duduk yang kita lakukan setelah sujud pertama, kemudian kita duduk, lalu kita sujud kembali.
Nah, semuanya sama-sama sudah mengetahui bagaimana posisi duduk antara dua sujud. Yakni kaki sebelah kiri kita diduduki oleh pantat kita. Kemudian kaki sebelah kanan ditegakkan, ya. Jari jemarinya dihadapkan ke arah kiblat. Jadi posisinya jari-jarinya ditegak. Kaki sebelah kanan, tapak kaki itu ditegakkan, Bapak Ibu, kemudian jari-jarinya kita tekuk, kita hadapkan ke arah kiblat. Ya. Itu yang sempurna. Kalau tak pacak duduk mah itu duduk dengan bertumpu kepada kedua tumit. Kalau tidak bisa ya, pokoknya yang penting duduk antara dua sujud, ya. Tapi kalau kita sehat, upayakan kita duduk itu duduk yang sempurna ketika duduk antara dua sujud. Kadang kalau kita kinai bermacam-macam, ya. Ada yang tapak kakinya ditegakkan menghadap arah kiblat. Ada yang ditekukkan kakinya, tapak kaki sebelah kanan jarinya tidak ditekukkan, ya. Ada yang kaki kanan dengan kaki kiri ditemukan. Nah, ini. Nah, yang posisi yang mendekati kebenaran adalah kaki sebelah kanan kita tegakkan, kemudian jari jemari pada kaki tersebut kita hadapkan ke arah kiblat. Nah, doa yang kita baca ketika duduk antara dua sujud, ada yang hanya membaca ketika duduk antara dua sujud itu dia hanya membaca Robbighfirli, ya, sampai 3 kali. Robbighfirli, Robbighfirli, Robbighfirli. Nah, secara umum yang dipakai duduk antara dua sujud ada 8 permintaan, ya, 8 permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 8 permintaan ini merupakan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Yang pertama, Rabbighfirli. Yang kedua, Warhamni. Yang ketiga, Wajburni. Yang keempat, Warzuqni. Yang kelima, Wahdini. Terus apa? Wa'afini, Wafu'ani. Ya. Jadi semuanya adalah 8. Ayo sama-sama kita baca dulu, Pak, ya. Doa duduk antara dua sujud. 1, 2, 3. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ya. Sudah hafal kalau ya? Patilah pinter kali. Boleh balik. Nah, yang pertama, Rabbighfirli, ya. Ya Rabb, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah aku. Ngapunian Rasulullah SAW ngajung kita untuk minta ampun kepada Allah ketika kita duduk antara dua sujud. Kita ini Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, mulai dari kita bangun tidur sehingga kita tidur kembali, bahkan kita tidur pun peluang berbuat dosa itu pasti ada. Ya, lagi lemak-lemak tidur nyenyak, tahu-tahu bahwa bapak ini temimpi bertemu dengan betina yang cantik.
Nah, rupanya bukan istri kita. Ya. Nah, setiap hari 24 jam itu kita tidak lepas dari perbuatan dosa. Mungkin saja dosa itu kita lakukan oleh mata kita. Mungkin saja dosa itu kita lakukan oleh telinga kita. Mungkin saja dosa itu kita lakukan oleh lidah kita. Mungkin saja dosa itu dilakukan oleh tangan kita. Dan dosa itu dilakukan oleh kaki kita. Atau dosa itu dilakukan oleh pikiran kita. Jadi selama 24 jam itu kita tidak lepas ada peluang-peluang kita melakukan perbuatan dosa. Makanya Rasulullah SAW dalam salah satu riwayat beristighfar sebanyak 70 kali. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah SAW itu beristighfar minta ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Padahal kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammadin SAW orang yang maksum, ya, yang sudah pasti dijamin oleh Allah masuk surga. Tetapi Rasulullah SAW masih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajar saja ketika kita mendirikan sholat minimal 17 kali dalam satu hari satu malam kita mendirikan sholat fardu, kita baca Rabbighfirli. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu, kalau kita melakukan perbuatan dosa kemudian kita minta ampun kepada Allah, betapa senangnya Allah kepada kita. Ibarat kita kehilangan suatu benda, kemudian benda itu kita cari tak dapat-dapat. Kemudian kita hampir putus asa. Tahu-tahu apa yang hilang itu kembali lagi dengan sendirinya. Begitulah digambarkan dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita minta ampun kepadanya, betapa gembiranya Allah kepada kita. Jadi yang pertama Rabbighfirli. Kemudian yang kedua warhamni. Ya. Sayangilah aku. Hadirin jemaah rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha pengasih dan penyayang kepada makhluknya. Jadi wajar saja jikalau kita minta kepada Allah agar kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sayangnya ibu dengan suami ibu ada batasnya, betul? Sayangnya bapak dengan ibu juga ada batasnya. Kalau melihat betina yang lain, ya, mulai kasih sayangnya sudah berkurang. Makanya hati-hati bu ya, dijago nian suami itu. Jangan sampai kasih sayang suami itu berkurang dengan ibu.
Kasih sayang kita dengan anak kita itu ada batasnya. Tetapi kasih sayang Allah kepada kita tidak ada batasnya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita duduk antara dua sujud, kita minta warhamni, ya Allah sayangilah aku. Kemudian yang ketiga, wajuburni, ya Allah tutupilah kekuranganku, tutupilah aibku. Kita sebagai manusia, hadirin jemaah rahimakumullah, kita sadari bahwa kita ini banyak sekali kekurangan. Ya, kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diminjuk nikmat yang banyak, tapi kita kadangkala lupa bersyukur. Ketika kita akan makan, baca basmalah pun kita lupa. Ya. Sudah ngunyah, sudah masuk galau baru, nah aku tadi tidak baca bismillah. Ada mah itu ya. Apalagi kalau sudah kelaparanian. Kita kurang taat kepada Allah. Ketika kita mendirikan sholat kita tunda-tunda waktunya. Padahal kadangkala Bapak Ibu mau ngomong, ya, yang hadir itu dalam suatu pertemuan pakar agama galo, kiai galo, ustaz galo. Tetapi masuknya waktu sholat dia rapat terus rapatnya. KGO sebentar juga, kan masih lama waktunya. Ya, tidak kate kadang satu pun di antara dia yang bergerak ketika muazin mengumandangkan azan, ya, ninggal ke ruangan untuk mendirikan sholat. Paling sikok dua. Ya, kita skor dulu ya sebentar. Makan dulu pula. Ya. Akhirnya apa? Ya sholat berjamaahnya tertinggal. Ya. Itulah kekurangan kita, dan banyak sekali kekurangan-kekurangan yang lain, ya, yang ada pada diri kita. Apalagi aib kita, keburukan kita. Banyak. Kalau Allah tidak nutupinya, Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, terbuka galo rahasia gitu ini. Ya. Nah makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tatkala kita duduk antara dua sujud, di dalam sholat kita membaca doa wajupurni. Ya Allah, tutupilah kekuranganku, tutupilah aibku. Lah berapa Bu? 3. Ya. Mudah-mudahan sampai suruh selesai. Kemudian yang keempat, warfa'ni. Ya. Angkatlah derajatku. Yang angkat derajat kita hadirin jemaah rahimakumullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang soleh, berarti derajat kita diangkat oleh Allah. Kita jadi takmirul masjid, berarti derajat kita diangkat oleh Allah. Kita jadi kepala keluarga, berarti derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu jadi ibu rumah tangga, jadi ibunya anak-anak, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat ini baik diangkat oleh Allah ketika kita berada di dunia maupun ketika kita berada di akhirat kelak. Kalau kita beramal soleh, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah sudah menciptakan kita laqad khalaqna fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ya, bahwa kita sudah diciptakan Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah menjatuhkan kita pada derajat yang serendah-rendahnya.
Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dengan kita beriman dan beramal soleh, berarti Allah akan mengangkat derajat kita. Bagaimana caranya? Kita tetap berdoa kepada Allah, khususnya ketika kita mendirikan sholat, ketika kita duduk antara dua sujud. Ya. Nah kemudian yang selanjutnya, warzuqni, berilah aku rezeki. Yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjamin rezeki kita. Makanya itu semua kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di luar sholat kita sambil berusaha dan berikhtiar, serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kita minta rezeki dengan manusia, ya pasti ada bosannya. Contoh, uang datang kemudian nak berasan, ya sekali kita tunjuk, kemudian 2 kali lagi datang, nak berasan lagi kita tunjuk, tapi dalam hati kita ngerumel, datang tu lah, kalau datang nak minta, kalau datang nak minta, giliran tidak datang tidak minta. Nah yang ketiga datang lagi, ya hanya tidak kita tunjuk, itu kita manusia, ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Kalau kita minta terus dengan Allah, kita berdoa terus dengan Allah, ya, maka Allah akan ngenjuk kita. Jadi jangan sungkan-sungkan, ya, kita minta dengan Allah itu. Dengan kita safari subuh ini, berarti kita warzuqni, ya, kita minta rezeki dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezekinya banyak, ya. Allah memberikan pahala kepada kita. Mulai dari rumah, setiap langkah kaki kita diangkat oleh Allah derajat kita. Diampuni Allah dosa-dosa kita. Diberi Allah kebaikan. Siapa yang paling jauh rumahnya, berarti paling banyak langkah kakinya ke masjid ini. Ada yang dari Wonosari, ya. Ada yang dari Bakaran, paling jauh Cok, ya. Nah yang dekat tidak datang. Kemudian yang selanjutnya, wahdini, ya. Ya Allah, berilah aku petunjuk, berilah aku hidayah. Nah hidayah ini hadirin jemaah rahimakumullah, adalah bukan hanya hidayah agama saja, termasuk hidayah pilihan terbaik kita. Ya, kita minta dengan Allah agar kita dapat memilih yang terbaik. Kadang kita ini sebagai manusia, uji kita itulah benar, tak tahu salah. Ya. Nah kalau kita minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada kita. Makanya dalam surah Al-Fatihah itu disebut ihdinas siratal mustaqim. Ya, 17 kali kita baca. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Nah kemudian yang selanjutnya, wa'afini. Wa'afini itu artinya kesehatan yang prima, ya, bukan sehat jasmani saja, tapi juga sehat rohani, sehat pikiran, sehat mental. Makanya disebut sehat wa'afiyat, wa'afini. Nah kesehatan perlu kita pelihara, tapi juga kita minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kesehatan kepada kita. Obat yang diberikan oleh dokter itu tidak menjamin kita sehat. Tetapi yang menjamin kita sehat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat dengan dokter Septika. Ya,
Dokter Kloter dari Batu Rajo. Dia nunjuk dengan jemaah haji, obat ini Bapak Ibu tidak menjamin kamu sembuh. Ya. Tapi yang menjamin kamu sembuh adalah Allah. Dokter tidak pacak jamin kamu sembuh dari penyakit. Yang menjamin kamu sembuh dari penyakit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih teringat saya, Bu. Ya. Apalagi dia sering memberikan obat diare. Ya, sehingga disebutkan oleh salah satu jemaah dokter diare. Ya. Nunjukkan terus apa namanya? Obat diare itu? Ya, Orarid. Laju kumarahi jemaah itu, kamu dikurang ajar ngomong ke dokter mah itu. Dia tuh sekolah, bukan dokter, Orarid. Ya. Mentang-mentang dia dikit-dikit nawari Orarid. Ay Pak, katanya belore bae, bermain bae. Dan yang terakhir Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang terakhir adalah wapu'ani, maafkanlah kesalahanku. Kita ini banyak kesalahan, baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Makanya kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah rahimakumullah, itulah 8 permintaan kita kepada Allah yang merupakan doa yang sangat dahsyat yang kita perlukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu ketika kita berdoa duduk antara dua sujud, ya, jangan cepat nian, ya, tartil. Rabbil firli warhamni wajpurni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wapu'ani. Itu hayat ini yang bacanya. Ya. Pernah Bapak Ibu ketika pemilihan MUI yang pertama, ya, sholatlah para ustaz di BLK itu. Ada ustaz muda, ada ustaz almarhum Sapriyadi, ada ustaz Johartono, ada Hendra Jaya yang jadi imam, yang jadi makmum. Nah, jadi imam itu ya Pak Kiai. Sudah sholat, salam kanan, salam kiri. Ustaz Sapriyadi bertanya, ala kecepatnya, Kak ya. Ujiku dia kan umurnya kan lah sudah 60 lebih. Lah pintar dia tuh sholat itu. Ya, sudah sebelum balik sampai sekarang dia kan sholat. Jadi wahai wajar aja kalau dia cepat sholatnya. Karena saking mahirnya. Terima kasih, mohon maaf, Fathul Qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.